Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang biaya produksi. Saya berharap minggu-minggu sebelumnya kalian sudah membaca modul tentang biaya produksi. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya mereview sedikit apa saja yang sudah kalian pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Kita mulai dulu dari pengertian biaya produksi ya. Ketika kita membahas tentang biaya produksi, berarti kita utamanya akan membahas tentang biaya. Biaya itu apa sih? Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Singkatnya, biaya itu adalah semua uang yang kalian keluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa dari awal ketika barang atau jasanya itu belum ada sampai akhirnya barang atau jasa itu sudah siap digunakan atau sudah siap dikonsumsi oleh orang lain. Nah, di sini disebutkan baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Jadi biaya itu berarti bisa aja yang kalian analisis dari pengalaman kalian. Misalnya kalian kemarin sudah nyobain bikin kacang asin, kalian analisis biaya yang kalian butuhkan untuk memproduksi kacang asin tuh berapa aja. Nah, itu berarti kalian analisis biayanya dari yang sudah kalian kerjakan. Lalu yang akan terjadi berarti kemungkinan nih, misalnya kalian besok atau lusa akan memproduksi kacang asin lagi, kalian perkirakan analisis biaya yang kalian kira-kira butuhkan untuk memproduksi kacang asin itu. Nah, itu berarti dari perencanaan ya, yang akan terjadi ini berarti dari perencanaan produksi yang akan kalian lakukan. Jadi bisa aja analisisnya dari yang sudah kalian kerjakan atau analisisnya dari yang kalian rencanakan untuk kalian kerjakan. Biaya produksi sendiri itu ada dua unsur. Ada biaya investasi dan ada biaya produksi. Biaya produksi sendiri itu ada dua, ada biaya produksi tetap dan ada biaya produksi tidak tetap. Kita bahas dulu dari biaya investasi ya. Dalam hal ini misalnya saya masukinnya biaya investasi alat dan mesin. Biaya investasi alat dan mesin berarti meliputi biaya untuk membeli perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi. Nah, alat dan mesin produksi ini tentunya harus kalian beli, harus kalian gunakan yang kalian sesuaikan dengan kapasitas produksinya. Misalnya, kalian masih mau merancang produksi makanan kalian itu dalam skala rumahan. Misalnya kalian bikin kue gitu ya, terus kalian butuh mixer. Kalau kalian masih mau skala rumahan, kalian cukup menggunakan mixer kecil atau hand mixer. Sementara kalau kalian sudah merancang produksi kue itu untuk skala besar, berarti kalian perlu membeli atau menggunakan mixer yang lebih besar. Benar nggak? Jangan kalian merancang usaha kalian bikin kue dalam skala kecil tapi kalian belinya mixer yang besar. Jangan ya. Itu namanya kalian nambah-nambahin modal. Padahal masih coba-coba, misalnya seperti itu. Nah, kalian lihat di sini di tabelnya, ini adalah contoh analisis biaya investasi alat dan mesin untuk pembuatan minuman lidah buaya. Lebih jelasnya, kalian bisa cek di modul ya. Ini saya ambil contohnya dari modul. Misalnya di sini, untuk pembuatan minuman lidah buaya, kalian akan butuh, bukan kalian ya, orangnya butuh cup sealer manual, pisau, talenan, baskom plastik, dan seterusnya. Lalu didata juga jumlah masing-masing alatnya butuhnya berapa. Misalnya cup sealernya butuh 1, pisaunya butuh 5, talenannya butuh 5, dan seterusnya. Lalu dicantumkan juga di sini harganya, harga satuannya dalam ribu. Di sini berarti cup sealer manual harganya berapa? 1.200.000 ya, karena ini kan dinyatakan dalam ribu, berarti 1.200-nya dikaliin 1.000, 1.200.000. Begitu juga dengan pisaunya di sini, pisaunya harganya 20.000. Talenannya juga harganya 15.000. Nah, begitu seterusnya, nanti kalian cek lagi ya lebih jelasnya. Di sini kita akan bahas singkat-singkat aja. Selanjutnya di kolom paling kanan di sini totalnya dalam ribu ya. Ini berarti jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk membeli alat. Di sini karena cup sealernya cuma 1 dan harga satuannya 1.200.000, berarti totalan untuk cup sealernya 1.200.000 juga.
Nah, di sini karena pisaunya ada 5 dan harga satu pisaunya 20.000, maka total harga pisau semuanya ini adalah 5 kali 20, bener gak? 5 kali 20 jadinya 100.000. Lalu untuk talenannya karena ada 5 dan harga satuannya 15.000, berarti jumlah uang yang dikeluarkan untuk beli 5 talenan itu adalah 75.000 gitu ya. Nah, nanti kalian bisa cek lagi satu persatu sampai bawah sini. Selanjutnya, setelah totalan harga masing-masing alat diketahui, kalian jumlahkan semuanya. Nah, ini adalah jumlah total biaya investasi alat dan mesin. Setelah memperoleh total biaya investasi alat dan mesin, kemudian dihitunglah yang namanya biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini kaitannya dengan penyusutan kualitas barang atau alat di sini ya, selama digunakan pada proses produksi. Misalnya di sini umur alatnya diperkirakan bisa bertahan sampai 5 tahun. 5 tahun itu kan sama dengan 60 bulan. Benar nggak? 5 kali 12 itu adalah 60. Jadi di sini 5.040.000-nya total beli alatnya semuanya ini dibagi sama jumlah umur alatnya dalam bulan. Berarti 5.040.000 dibagi 60. Hasilnya adalah 84.000 di sini. 84.000 ini adalah biaya penyusutan per bulan untuk penggunaan alatnya. Jadi ketika alat itu digunakan selama sebulan dalam proses produksi, orang tersebut kira-kira mengeluarkan uang 84.000 untuk biaya penyusutan alat. Analisisnya dari tadi ya, dari totalan harga alat-alat yang digunakan dan perkiraan umur alatnya. Nanti kalian sesuaikan juga dengan alat-alat yang kalian gunakan untuk produksi makanan kalian. Kemudian kita bahas tentang biaya produksi tidak tetap. Biaya produksi tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi. Jadi sifatnya tidak tetap, bisa berubah sesuai jumlah produksinya. Kalau kalian lihat di sini, ada lidah buaya, sirup, kemasan, tutup mangkok, kemasan mangkok, tutup mangkok, dan lain-lain. Ini adalah analisis biaya tidak tetap dari produksi minuman lidah buaya ya, yang ada di contoh di modulnya. Kalau kalian lihat, biaya produksi tidak tetap ini berkaitan sama bahan baku makanan yang kalian produksi sama kemasannya. Semakin besar produksi makanan yang kalian buat, maka kalian juga akan membutuhkan bahan baku dan kemasan yang lebih banyak, benar nggak? Itulah kenapa biaya produksi ini sifatnya tidak tetap karena mengikuti jumlah target produksi yang dibuat oleh produsennya. Karena itu, kadang-kadang disebut juga sebagai biaya produksi variabel karena jumlahnya yang tidak tetap itu. Nah, sama seperti biaya investasi tadi, kalian hitung jumlah bahan baku yang kalian perlukan berapa, kalian data juga per itemnya itu nilainya berapa. Misalnya di sini ya, lidah buayanya di sini jumlahnya yang dibutuhkan 100 kg, per kilogramnya harganya 4.000, sehingga total harga lidah buaya yang digunakan untuk produksi ini adalah sebesar Rp400.000. Sementara untuk sirupnya sendiri di sini karena butuh 70 liter dan 1 liternya itu harganya 5.000, berarti total harga sirup yang digunakan untuk produksi adalah 5 kali 70, yaitu 350.000. Nanti kalian cek juga untuk bahan-bahan yang lain ya. Nah, setelah ditotalin jumlah biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing bahan dan kemasan di sini, nah kita jumlahkan lagi semuanya. Ini jumlah biaya per satu kali produksi, 1.039.750. Ini yang seribuan ini kita kaliin 1.000 ya enggak? Gini ya, 1039,75 ini kita kaliin 1.000. Hasilnya berapa? 75.750 gitu kan. Ini adalah biaya yang diperlukan untuk satu kali produksi. Nah, di sini disebutkan ada jumlah per bulan 20.795. Ini maksudnya 20.795.000 ya. Ini adalah biaya total yang diperlukan untuk produksi minuman lidah buaya selama 1 bulan. Kalau kalian baca di bukunya atau di modulnya maksud saya ya,
Ini orangnya itu memproduksi minumannya dalam 1 bulan itu sebanyak 20 kali. Jadi yang 1 juta ini dikaliin 20. Makanya hasilnya sekitar 20 jutaan. Ini adalah jumlah biaya produksi dalam 1 bulan. Nanti kalian sesuaikan dengan produksi makanan kalian. Selanjutnya adalah biaya produksi tetap. Biaya produksi tetap adalah biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya tetap setiap bulannya berapapun jumlah produksinya. Biaya ini meliputi biaya tenaga kerja, listrik atau air, gas, penyusutan alat, dan lainnya. Tadi kalian sudah belajar bagaimana caranya menghitung biaya penyusutan alat. Berarti nanti kalian masukin ke tabel biaya produksi tetap ini ya. Selanjutnya untuk tenaga kerjanya, kalian perkirakan. Meskipun kalian bikinnya masih skala kecil, kalian kan pasti mempekerjakan orang kan untuk melakukan produksi. Kalaupun kalian kerjakan sendiri, kalian harus tetap menghitung tenaga kalian dalam biaya produksi tetap ini. Jadi itu semua diperhitungkan, kemudian nanti dijumlahkan. Total biayanya berapa per bulan, misalnya kalian hitung per bulan, atau boleh juga kalian langsung hitung biaya produksi tetapnya per hari. Selanjutnya, total pembiayaan produksi. Total biaya adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap. Pada proses produksi lidah buaya, total biaya yang dibutuhkan adalah, berarti di sini kita jumlahkan biaya variabelnya atau biaya tidak tetapnya dengan biaya tetap. Diambilnya dari sini ya berarti ya. Dihitungnya per 1 kali produksi, berarti yang kita ambil yang ini atau yang ini nih, yang sudah dikonversi dalam ribu, kita jumlahkan sama biaya tetapnya yang 369.200 ini. Nah, sehingga kita peroleh total biaya untuk 1 kali produksi lidah buaya ini adalah 1.408.950. Ini untuk contoh pembuatan minuman lidah buayanya. Nanti kalau kalian sendiri, kalian bisa sesuaikan dengan produksi makanan kalian. Lalu kita bahas tentang harga pokok produksi. Harga pokok berarti jumlah biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan barang atau jasa dari mulai diproses hingga dapat digunakan atau dijual. Harga pokok produksi ini atau biasa disingkat dengan HPP adalah harga pokok dari suatu produk. Jika dijual dengan harga tersebut, kalian tidak akan untung juga tidak akan rugi. Nah, apa sih gunanya kita menentukan HPP ini? Gunanya untuk menentukan harga jual. Jadi, harga jual itu adalah HPP-nya, harga pokok produksi barang yang kita hasilkan, ditambah margin keuntungan yang kita inginkan. Nah, untuk pembuatan lidah buaya tadi, kita peroleh total pembiayaan produksinya ini adalah 1.400.000-an, ya enggak? Nah, kalau kalian lihat di bukunya, total biaya ini tuh digunakan untuk menghasilkan 500 cup minuman. Nah, jadi kalau kita menentukan HPP-nya, berarti jumlah total pembiayaan produksi kita bagi sama jumlah kemasan produk yang dihasilkan. Karena yang dihasilkan ada 500 buah, berarti 1.400.000-annya kita bagi sama 500. Sehingga kita peroleh untuk satu produk lidah buaya, itu harga pokok produksinya adalah Rp2.818. Ini harga 1 cup minuman lidah buaya dari pabriknya. Kalau pabriknya menjual dengan harga 2.818, pabriknya tidak akan untung dan tidak akan rugi. Seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas tentang harga jual. Harga jual adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan suatu produk. Harga jual bisa ditentukan dengan mempertimbangkan HPP dan juga produk pesaing. Harga jual ini meliputi harga dari pabrik dan harga konsumen. Harga yang ditentukan untuk sebuah produk akan mempengaruhi pendapatan produsen. Kalau nomor 1 udah jelas lah ya, harga jual, harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan suatu produk. Nah, kita bahas dari yang nomor 2 nih. Harga jual itu ditentukan dengan mempertimbangkan HPP dan juga produk pesaing. Kita sebagai penjual pasti maunya untung, bener nggak? Jadi kita harus menjual barang kita itu dengan harga di atas harga pokok produksi biar kita untung. Nah, tapi kita juga harus mempertimbangkan produk pesaing.
Kalau ada orang lain yang menjual barang yang sama dengan kita, maka sebisa mungkin kita menjual dengan harga yang sama atau mungkin lebih murah agar orang lebih tertarik membeli barang kita. Tapi itu dia, jangan sampai kita rugi gitu ya. Kemudian yang ketiga, harga jual meliputi harga dari pabrik dan harga konsumen. Harga dari pabrik berarti harga yang kalian berikan pada agen atau toko. Misalnya kalian menjualnya lewat agen atau toko. Harga konsumen berarti harga yang bisa kalian jual langsung ke konsumen yang langsung mengonsumsi barangnya. Tentunya harga dari pabrik dan harga konsumen ini berbeda. Harga dari pabrik lebih murah daripada harga konsumen. Kenapa? Karena harga dari pabrik itu kalian jualnya ke toko atau ke agen. Berarti kalian nanti akan memberikan keuntungan juga, atau kalian memberikan kesempatan pada agen atau tokonya untuk mendapatkan keuntungan dari menjual barang kalian. Itulah kenapa harga pabrik itu lebih murah daripada harga konsumen. Sementara itu, yang keempat, harga ditentukan oleh sebuah produk. Harga yang ditentukan oleh untuk sebuah produk akan mempengaruhi pendapatan produsen. Nah, jadi kita sebagai penjual pasti pingin keuntungan yang sebesar-besarnya, ya enggak? Tapi kita nggak bisa langsung mematok harga yang tinggi untuk barang yang kita jual. Kenapa? Karena konsumennya akan lari. Ya enggak, kalau kemahalan barangnya, konsumennya akan lari. Jadi keuntungan yang besar tapi konsumennya sedikit, itu kan nggak akan ngasih kita untung yang layak, bener nggak? Lebih baik untungnya mungkin agak kecil, tapi orang yang beli banyak. Jadi kalau dikalikan itu kan hasilnya bisa banyak juga. Jadi kita sesuaikan gimana caranya. Menurut orang lain kita jual murah, tapi sebenarnya kita masih dapat untung yang lumayan sehingga orang lain banyak beli dan total keuntungan yang kita peroleh juga besar. Kemudian kita bahas tentang menentukan harga jual. Nah, ada beberapa metode untuk menentukan harga jual, yaitu di sini penentuan dengan harga jual normal. Penentuan harga jual normal ini seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Kita hitung dari harga pokok produksinya ditambah sama margin keuntungan yang kita inginkan. Lalu ada penentuan harga jual dalam cost type kontrak. Ini berarti ada kontrak antara penjual dengan pembeli. Jadi beda sama yang tadi sudah dijelaskan. Itu kita sebagai penjual bebas mau ngitungnya gimana ya kan, yang penting kita untung. Nah, tapi kalau yang kedua ini ada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Biasanya sih pembelinya ini ya langsung ketika kontraknya ditandatangani, pembelinya langsung ngasih uangnya. Beda kan sama yang kita jualan dulu baru kita udah produksi baru orangnya ngasih uang ke kita. Beda sama yang nomor 2. Jadi yang nomor 2 ini kalian sudah terima uang baru kalian produksi barangnya, atau misalnya orangnya ngasih uang muka ke kalian, kalian produksi barangnya, baru orangnya bayar sisa dari pembelian barang-barangnya. Yang jelas ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Lalu di sini ada penentuan harga jual pesanan khusus. Kalau yang seperti ini misalnya bisa kita lihat di rumah makan ya. Rumah makan kan dia pasti ada produksi makanan tiap hari yang sudah jelas gitu ya. Nah, kadang-kadang rumah makan itu ada yang menerima catering. Nah, catering ini bisa kita sebut sebagai pesanan khusus. Jadi di luar produksi makanan yang biasa dihasilkan perharinya. Lalu ada juga penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, harga jual ini biasanya sih bisa kita lihat di perusahaan-perusahaan milik negara seperti perusahaan listrik atau perusahaan air. Nah, yang namanya listrik atau air itu kan memang diatur oleh negara ya. Jadi perusahaannya tidak bisa semena-mena menentukan harga sendiri. Jadi harus berdasarkan peraturan dari pemerintah. Nah, kemudian kita bahas tentang pendapatan. Ada pendapatan kotor dan ada pendapatan bersih. Pendapatan kotor adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan sebelum dipotong total biaya. Sementara pendapatan bersih adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan setelah dipotong total biaya. Misalnya seperti apa? Misalnya, kalian membuat kacang asin dengan modal 100.000. Ini udah meliputi semuanya nih. Bahan baku, tenaga kerja, kemasan, dan lain-lain. Misalnya modal awal kalian adalah
modal saya tulis ya, modalnya adalah 100.000. 100.000 ini adalah total biayanya berarti. Nah, hasilnya misalnya kalian menghasilkan 20 bungkus kacang. 20 bungkus. Nah, berarti kalian punya harga pokok produksi berapa? HPP-nya ini adalah 100.000 dibagi 20, bener gak? Berarti HPP di kalian yang memproduksi kacang asin itu adalah Rp 5.000. Harga pokok produksi kacang asin kalian per bungkusnya adalah 5.000. Misalnya kalian menginginkan satu bungkus itu ketika dijual kalian dapat untung 1.000. Berarti harga jualnya adalah 6.000 misalnya ya. Oke, modalnya 100.000, hasil kacang asinnya 20 bungkus, berarti satuannya itu dari kalian sendiri 5.000, kalian jual ke orang lain itu 6.000, dengan keuntungan yang kalian akan peroleh itu Rp1.000 per bungkus. Misalnya kacang asin kalian yang 20 bungkus itu laku semua, kalian akan memperoleh uang berapa kira-kira? Kalian akan memperoleh uang 20 kali 6.000 berarti ya sama dengan 120.000, bener gak? Ini adalah pendapatan kotor kalian. Jadi uang yang kalian peroleh sebelum kalian ngurangin dengan modal awalnya atau total biaya produksinya. Nah, sekarang ngitung pendapatan bersihnya gimana? Ngitungnya berarti dari pendapatan kotor kalian kurangin sama modal awal atau total biaya produksi, yaitu yang 100.000 tadi. Hasilnya adalah 20.000 ya. Nah, ini adalah pendapatan bersih. Nah, berarti dari modal 100.000 itu kalian memperoleh uang 20.000 untuk penjualan 20 bungkus kacang asin. Seperti itu ya kira-kira. Oke, tugas kalian adalah untuk membuat analisis produksi makanan awetan nabati yang sudah kalian pilih produknya ya. Nah, isinya adalah ada tabel biaya investasi, lalu ada tabel biaya produksi tetap, tabel biaya produksi tidak tetap. Nanti kalian bisa ambil contoh dari yang sudah ada di modul ya, yang sudah tadi saya jelaskan sedikit masing-masing tabelnya. Lalu ada juga kalian buat analisis HPP produk per kemasan, lalu perkiraan harga jual produk. Berarti kalian pertimbangkan juga kalian mau dapat untung seberapa sih dari penjualan produk kalian gitu. Lalu kalian perkirakan juga pendapatan kotor dan pendapatan bersih apabila semua produk kalian laku terjual. Seperti itu kira-kira. Nah, tugas ini kalian lakukan untuk perkiraan produksi 100 kemasan produk. Jadi kemarin kan sudah ada yang setor video juga kan, cara pembuatan sama kira-kira satu kali pembuatan itu bisa dapat berapa bungkus. Nah, nanti kalian perkirakan kalau 100 bungkus atau 100 kemasan itu gimana nih analisis tabel biaya-biayanya seperti apa, kayak gitu. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami materi tentang harga produksi. Semoga tugasnya juga jelas. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.